Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala ashabi mahbubatillah wa misbahu bilam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang terhormat Ketua Komsima Bapak Ustaz Afandi yang sangat kami hormati, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para DKM masjid dan musola sekiranya di Garang, juga yang terhormat para asatid-asatidnya dan yang hadir di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ahli ilmu itu adalah orang-orang yang tidak pernah bosan akan menuntut ilmu meskipun disampaikan berkali-kali. Itu adalah salah satu ciri-cirinya orang ahli ilmu. Dan juga mudah-mudahan oleh Allah kita semua ini selalu dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah. Kedua kalinya salawat beserta salam, marilah kita tetap tercurahkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua dan biasa diampuni sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah. Hadirin jemaah Komsima yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini mari kita membahas kitab Matnus Syarif yang telah disusun oleh Sayyidina Muhammad Khalid bin Abdul Latif, dengan harapan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh salah satu waliullah, yaitu Sayyidina Khalid bin Abdul Latif dalam kitabnya Matnus Syarif mengenai tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa tahapan terkait dengan masalah sholat berjamaah. Maka mari kita pada pagi hari ini untuk membahas mengenai syarat-syarat terkait dengan masalah sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul ukhwati, syarat daripada mengikuti makmum asyaratun itu ada 10. Jadi artinya syarat makmum mengikuti imam itu ada 10. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imam. Hendaknya tidak mengetahui akan kebatalan sholat imamnya. Bihadasin, baik disebabkan dengan hadas atau ghairihi, atau selain hadas yang dapat membatalkan sholat daripada imam. Jadi syarat ukhwah, syarat mengikuti imam, yang pertama hendaknya mengetahui akan kebatalan sholat daripada imam, baik itu disebabkan batalnya itu karena hadas atau ghairihi, atau selain daripada hadas. Pengertiannya itu seperti apa? Jadi begini, yang jelas kita semua harus paham akan syarat dan rukun daripada sholat. Syarat itu apa? Rukun itu apa? Syarat itu adalah suatu ketentuan yang harus dilakukan di luar atau yang tidak termasuk bagian daripada pekerjaan itu, atau tidak ada di dalam suatu pekerjaan itu. Rukun sesuatu hal yang harus dilakukan yang ada di dalam suatu pekerjaan itu, atau ada bagian daripada di dalamnya suatu amaliyah itu adalah rukun. Di sini bahwasanya makmum harus mengetahui akan kebatalan sholatnya imam. Seperti contoh misalnya, kita sedang bermakmum, terus imam diketahui ada yang menyebabkan batal di situ. Kalau dilanjutkan, itu sholatnya tidak sah. Seperti contoh misalnya, Allahu Akbar. Karena takbir di sini adalah termasuk daripada rukun sholat. Di sini menambah waw di lafaz atau di antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Di sini dapat membatalkan sholat. Makmum kedengaran tahu, itu jangan mengikuti kecuali nggak tahu. Cuman di sini Allah yang hendaknya seorang makmum itu mengetahui akan kebatalan sholat daripada imamnya. Atau misalnya pas begitu baca Fatihah imam, karena apa? Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Apabila ada kesalahan terkait dengan masalah suratul Fatihah, maka di situ akan menyebabkan batalnya sholat. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Jangan sampai di suratul Fatihah itu merubah huruf-huruf yang ada di surat Fatihah. Karena apa? Dapat menyebabkan batalnya sholat. Karena kalau fikih ini menghukumi yang tampak, menghukumi yang zahir,
menghukumi yang kelihatan, ketentuan-ketentuan syarat dan rukun terkait dengan masalah peraturan-peraturan di dalam sholat apabila dilanggar, itu akan menyebabkan kebatalan sholat. Karena apa? Begitu luasnya ilmu akan sholat. Belum syaratnya, wudhunya harus benar, memakai air yang benar. Otomatis harus kita pelajari itu. Kita harus mempelajari air sebelum kita berwudhu, macam-macam air, bahwasanya air itu ada air suci mensucikan, ada air suci dan tidak mensucikan, ada air mutaghayyir atau air yang berubah dari itu perlu dipelajari. Karena kalau itu dilakukan wudhunya nanti tidak sah. Nah, di sini harus paham. Lah kok makmum harus memperhatikan imam, berarti sholatnya nggak khusyuk dong? Bukan seperti itu. Lantas kalau seandainya ada kebatalan daripada imam, lantas kita ikuti, yang ikut batal sholatnya. Itu secara fikih, karena tidak memenuhi syarat dan rukun daripada sholat. Artinya khusyuk secara fikih itu kita waspada akan syarat dan rukun daripada suatu pekerjaan itu. Kalau kita melaksanakan sholat ya di dalam sholat itu. Terus yang kedua, wa Allah ya'lamu wujuba wudu'i sholatin alaihi. Seorang makmum itu hendaknya tidak mengetahui wujuba wudu'i sholatin alaihi, wajib kodoknya sholat alaihi atas imam. Jadi tidak mengetahui bahwasanya imam melakukan sholat itu harus dikodok. Seperti misalnya imam diketahui bahwasanya melakukan tayamum padahal banyak air, sedangkan tayamumnya itu karena beranggapan kesulitan air, itu sholatnya harus dikodok. Makmum harus tidak mengetahui akan hal itu. Wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan. Dan yang ketiga, supaya tidak adanya seorang imam itu posisinya jadi makmum. Seperti misal contohnya, posisi terkadang kalau sholat zuhur terjadi jemaah atau makmum masbuk yang berdempetan, atau jaraknya jemaahnya itu agak berjauhan, sehingga ada makmum masbuk lagi di belakangnya ngasih kode mau bermakmum, padahal dia sedang bermakmum sama yang di depannya. Jadi kalau posisi pas jadi lagi makmum tidak boleh dijadikan imam, kecuali imamnya sudah selesai, kita melanjutkan sisanya, baru ada makmum masbuk lagi, baru bisa kita, karena statusnya meskipun tadi berjemaahnya dengan yang depannya, statusnya itu sholat sendiri, masih boleh. Kalau tandanya makmum masbuk ada lagi berjemaah, kecuali misalnya berjemaah makmum masbuknya ada 5, sholat zuhur yang imam udah dapat 2 rakaat, nah, terus yang 2 rakaat lagi ini makmum yang 4 ini, yang 5 ini setelah selesai akhirnya maju salah satu. Nah ini makruh ya hukum itu di dalam kitab dalam kitab Fathul Muin itu statusnya makruh, artinya lebih baik melanjutkan
sisa sholatnya setelah berjamaah atau bareng dengan imam. Tapi kalau seandainya itu statusnya tidak membatalkan tapi makruh, misalnya menggantikan salah satu maju menjadi imam. Terus wala ummiyan, dan adanya seorang imam itu tidak boleh buta huruf. Wala ummiyan itu buta huruf. Jadi artinya begini, terkadang kita hafal tapi tidak kenal akan huruf-hurufnya. Karena apa? Huruf Arab itu tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia begitu kita dikte, misalnya saya pergi pasar A itu begitu. Tapi kalau bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, tulis misalnya, itu belum tentu bisa. Harus belajar imla, harus belajar merangkai, harus belajar huruf-huruf hijaiyah. Paling tidak kita mengenal, misalnya ini kan ada bagiannya daripada rukun sholat suratul Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih waladdallin, itu harus paham akan hurufnya, jangan sampai merubah huruf yang ada di surat Fatihah. Misalnya kan iya karena ada yang baca iya karena aku dua iya karena nasta'in. Iya hanya kepada engkau ya Allah menyembah. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, itu dapat mengartikan kepada matahari. Iya, maunya fatal. Kalau Arab jangankan merubah huruf, merubah harokat itu udah beda arti. Hati-hati. Kesot, jangan sampai. Makanya Rasulullah menganjurkan agar kita cari ilmu. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Wa alla yataqaddama al-ma'mum 'ala al-imami fil mawqifi, dan supaya jangan mendahului makmum atas imam fil mawqifi, di dalam tempat. Jadi kalau kita berjemaah, makmum itu tidak boleh posisinya itu lebih di depan daripada imam. Itu pengertiannya. Terus soal wa ya'laman fi qolatil imam. Yang kelima, supaya mengetahui seorang makmum terhadap gerakan imam. Jadi mengetahui gerak-geraknya imam. Terus wa ayyajtami'a fi makanin wahidin, dan seorang makmum itu ketika berjemaah atau bermakmum itu harus berada di dalam satu tempat. Wa ayyanwiyal qudwatah awil jemaah, dan hendaknya makmum harus berniat qudwah awil jemaah, atau niat berjemaah. Qudwah niat mengikuti imam berjemaah. Usolli tanya kalau publik arba'atin makmuman. Tapi kalau imam tidak diwajibkan untuk niat imamam, tapi sunnah hukum itu berimam. Terus wa ayyattafiqona musolataihima, dan supaya aturannya itu sama, sholat keduanya antara imam dan makmum. Jangan sampai makmum sholat zuhur berjemaah lagi sholat misalnya gerhana yang gerakannya berbeda, atau sholat jenazah, itu tidak boleh. Jadi harus yang sama, yang ada rukuknya, yang ada sujudnya, yang ada. Jadi harus aturan yang sama.
Dan yang kesembilan, wa la yukhalifahu fi sunnatin taqusul mukhalafah, dan supaya la yukhalifahu, tidak ada perbedaan fi sunnatin taqusul mukhalafah, di dalam kesunahan-kesunahan yang dapat merusak sholat. Terus yang terakhir, wa ayyutabi'ahu, dan supaya mengikuti makmum terhadap imam. Wala yajibu 'alal imami niyatul imami. Wallahu a'lam bishawab. Lepas ya sebelum kalau dijelaskan secara detail satu persatu, ya mudah-mudahan yang sedikit bisa membawa manfaat buat kita, bisa mengupgrade amal ibadah kita keseharian kita. Karena di dalam kitab Tambighul Hidup itu sangat diingatkan bahwasanya amal ibadah itu membutuhkan 4 hal. Yang pertama, kita harus paham akan ilmunya itu ibadah. Karena kalau kita tidak paham akan ilmunya, maka lebih cenderung ke bahayaan atau berisiko. Terus yang kedua, kita harus dilandasi dengan niat. Karena apa? Niat itu yang membedakan ibadah satu dengan yang lain. Seperti contoh, misalnya zuhur sama asar, itu niat yang membedakan sholat sunnah dengan sholat. Makanya kalau tidak ada niat, maka nilainya itu akan sia-sia. Terus yang ketiga, yaitu harus sabar, supaya kontinu, supaya syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Terus yang keempat, tawakal atau ikhlas. Setelah kita melakukan suatu pekerjaan itu, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa'afumikum, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.